Pemirsa, sebuah money changer di Jalan Walter Monginsidi, Kota Manado diduga dirampok siang tadi. Seorang pemilik yang mengalami luka di bagian kepala langsung dilarikan ke rumah sakit. Welly Tangus, pemilik tempat penukaran uang asing atau money changer yang terletak di ruas Jalan Walter Monginsidi, Manado, dilarikan ke rumah sakit. Dari rekaman kamera pengawas, seorang pria tak dikenal masuk dan langsung menuju meja penukaran, kemudian memukul pemilik money changer. Ya, tadi kok saya minta tolong tadi dari saudara tadi. Jadi saya minta tolong kok minta telepon tadi no pada di anak. Jam berapa ini? Jam berapa? Jam ini tahu tadi. Cuma kok sendiri? Iya, cuma kok sendiri. Cuma sempat lihat ada orang yang dengar kok atau bagaimana? Ya, enggak sempat lihat tadi. Polisi yang tiba di tempat kejadian perkara langsung melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi dan menggelar olah TKP. Dari hasil pemeriksaan sementara, polisi belum bisa menyimpulkan apakah kasus ini perampokan atau hanya penganiayaan. Yang jelas terlihat adalah terjadinya kekerasan, penganiayaan terhadap korban. Tapi kalau untuk perampokannya kita belum bisa tahu kerugiannya seperti apa. Polisi masih mengejar tersangka sementara korban masih dirawat di rumah sakit. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Seorang guru salah satu SMA di Kota Medan, Sumatera Utara ditangkap petugas Satreskrim Polrestabes Medan karena mencabuli dua muridnya. Pelaku mencabuli korban di dua tempat berbeda dengan dalih akan diajak makan. Inilah pelaku yang merupakan guru SMA di Kota Medan, Sumatera Utara. Pelaku tega mencabuli dua muridnya yang dilakukan di dua tempat berbeda. Penangkapan terjadi setelah orang tua salah satu muridnya melaporkan aksi bejatnya ke polisi. Satu korban dicabuli di sebuah hotel di kawasan Medan Tuntungan setelah sebelumnya korban dibawa dari sekolah dengan dalih akan diajak makan oleh pelaku. Sedangkan korban kedua dicabuli pelaku di dalam mobil yang dihentikan laju di jalan tol. Korban dicabuli pelaku dan diancam akan diturunkan di jalan tol jika menolak permintaannya. Modusnya adalah mengajak korban atau korban anak, mengajak makan siang, kemudian faktanya tidak diajak makan namun dibelokkan ke salah satu hotel melati, kemudian korban diajak masuk ke dalam hotel, di dalam hotel tersebut yang bersangkutan atau tersangka melakukan perbuatan cabulnya. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman penjara selama 15 tahun karena dijerat Undang-Undang tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Sempat tak sadarkan diri, siswa sekolah dasar korban perundungan teman-temannya di Musirawa, Sumatera Selatan kini telah siuman. Keluarga korban kemudian melaporkan peristiwa penganiayaan itu ke polisi. Seorang siswa sekolah dasar di Kabupaten Musirawa, Sumatera Selatan menjadi korban perundungan teman-temannya. Korban dianiaya saat jam pelajaran berlangsung. Akibatnya korban terluka parah dan sempat tak sadarkan diri. Kini kondisi korban membaik dan telah siuman meski masih harus menggunakan alat bantu pernapasan. Keluarga korban kemudian melaporkan peristiwa ini ke polisi. Tapi yang jelas kita dapat informasi ada salah satu pelajar di sekolah di Desa Lubukhin itu tidak sadarkan diri yang diduga dianiaya oleh rekan-rekannya. Nah, kita cek, yang jelas fokus kita tentunya adalah kesehatan anak itu ya. Polisi telah memeriksa sejumlah orang termasuk para pelaku dan pihak sekolah. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Musirawas menyatakan siap menanggung biaya pengobatan korban. Dari Musirawas, Sumatera Selatan, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Kematian putri bos bank swasta di Sidoarjo, Jawa Timur pada April lalu masih menjadi misteri. Orang tua korban meminta polisi segera mengungkap hasil otopsi yang dilakukan pada April silam. Misteri kematian seorang remaja di Sidoarjo, Jawa Timur masih menjadi misteri. Orang tua korban menuntut polisi untuk segera mengungkap kematian putrinya ini. Keluarga remaja 14 tahun meminta polisi segera membuka hasil otopsi yang dilakukan oleh aparat kepolisian dari Polresta Sidoarjo pada April 2021 lalu.
Kuasa hukum korban menilai belum keluarnya hasil otopsi, kliennya merasa menjadi pihak yang dirugikan lantaran opini publik yang berkembang masih menyudutkan kliennya. Otopsi, tetapi ini sudah berjalan 6 bulan lamanya. Ini sudah bulan Oktober, bahkan nanti di bulan November tanggal 2 sudah hampir 7 bulan berjalan. Dan kami tidak mendapatkan informasi apapun. Bagaimana hasil otopsi tersebut, prosesnya apa yang sedang dilakukan oleh tim penyidik, kami tidak mendapatkan informasi apapun. Dan karenanya kami pun sudah berkirim surat. Terakhir pun kami kirim surat pada tanggal 14 Oktober 2021 untuk menanyakan bagaimana hasilnya. Sebelumnya kasus kematian remaja bernama Agita Cahyani ini sempat viral pada April silam. Ibu korban menilai ada kejanggalan dalam kematian korban dan melaporkannya ke polisi. Dalam kasus ini polisi telah memeriksa sejumlah saksi termasuk membongkar makam korban untuk kepentingan otopsi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Wanita yang baru menikah di Toboali, Kabupaten Bangka Selatan ditemukan tewas di rumahnya. Kejadian tersebut membuat geger warga sekitar lantaran suami korban tidak bisa dihubungi. Ella Andini, warga Kelurahan Teladan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan yang baru menikah dengan Muhammad Rafli bulan lalu, ditemukan tewas di atas tempat tidur. Penemuan jenazah korban sempat menggegerkan warga sekitar, apalagi suaminya tidak bisa dihubungi lagi oleh pihak keluarga. Melihat kematian yang tidak wajar, keluarga langsung melapor kepada ketua RT dan polisi. Polisi pun langsung menggelar olah tempat kejadian perkara. Jenazah korban kemudian dibawa ke RSUD Kabupaten Bangka Selatan untuk keperluan visum. Kasat Reskrim Polres Bangka Selatan, AKP Chandra Satria mengatakan pihaknya akan menyelidiki penyebab kematian korban. Untuk penyebab kematian kami belum bisa sampaikan karena menunggu dari hasil visum dokter. Nanti mohon bersabar, segera setelah hasil visum keluar nanti kami sampaikan dari penyebab kematiannya. Kami belum bisa sampaikan itu dikarenakan posisi dari suami korban tidak ada di tempat. Polisi hingga saat ini masih mencari keberadaan suami korban. Dari Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Belitung, Wiwin Suseno, iNews melaporkan. Selengkapnya terkait tewasnya wanita yang baru menikah, sudah bergabung bersama kami Kapolres Bangka Selatan AKBP Joko Isnawan. Selamat sore Pak Joko. Selamat sore. Baik Pak Joko, apakah suami korban hingga saat ini sudah ditemukan? Ya, untuk saat ini saya sampaikan kepada CCTV bahwa tadi sekitar pukul 21.00 telah didapati suami korban yang diduga pelaku. Baik, artinya suami korban pelaku Pak ya? Ya, pelaku untuk saat ini pelaku sudah mengakui bahwa dia yang melakukan pembunuhan terhadap istrinya. Baik, motifnya apa Pak? Jadi mulai keterangan daripada pelaku, motifnya adalah yang pertama pelaku ini cemburu karena alasan pelaku adalah cemburu. Namun dari keterangan pelaku bahwa dia diancam istrinya minta dicerai dengan alasan karena dia pernah mencuri perhiasan korban setelah nikah, di mana pelaku mengakui bahwa memang pelaku ini mencuri perhiasan, dijual, kemudian uangnya dibuat beli sabu, judi, dan minuman keras. Gitu, Pak. Baik, Pak Joko kemudian sempat menghilang atau tidak bisa dihubungi pelaku ini. Kemana Pak dia menghilang? Jadi setelah kejadian pukul 10, pelaku keluar dari rumah yang diketahui oleh saudara korban dengan alasan akan mengirim paket. Namun kecurigaan kita sebelum kejadian pelaku dan korban ada di kamar, kemudian kita kembangkan, kemudian kita tadi malam kita dapat pelaku, kita interogasi, dia mengakui bahwa dia yang melakukan pembunuhan terhadap istrinya. Baik, Pak ini kan pasangan yang baru menikah kalau tidak salah Pak ya. Kejadian ini terjadi ketika setelah akad atau kapan Pak? Setelah menikah, jadi suami istri ini sudah sebulan yang lalu nikahnya.
Oke, sudah sebulan yang lalu menikah, kemudian kejadian ini terjadi. Bagaimana kemudian kronologis kejadian ini, Pak? Apakah pelaku melakukan ini hanya seorang diri? Apa ada yang membantu pelaku, Pak? Jadi pelaku melakukan pembunuhan pada tanggal 19 itu sendirian. Namun dia waktu melarikan diri dibantu oleh saudara H, yaitu temannya yang judi dan minum itu, arah ke Toba, kemudian Pangkal Pinang, terakhir di Kabupaten Bangka Indo. Apakah yang bersangkutan juga sudah diamankan dan dimintai keterangan, Pak? Untuk saat ini pelaku utama dan yang membantu Eba kita sudah amankan. Untuk barang bukti handphone dan motor juga sudah diamankan. Sudah diamankan. Ancaman hukuman yang dikenakan pada pelaku, Pak? Ancaman hukuman mati yaitu pasal 334 KUHP, yaitu ancaman hukuman kurang lebih 15 tahun. 15 tahun. Baik. Terima kasih AKBP Joko Isnawan, Kapolresta Bangka Selatan sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore. Pemirsa, Polda Metro Jaya tetapkan 13 orang tersangka dari 5 lokasi kantor pinjaman online ilegal. Kami segera kembali, tetaplah di iNews Sore.